yang Nabi mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah besar syariah yang dimuliakan dari Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita mulai acara pada pagi ini dengan membaca suratul Fatihah yang mudah-mudahan manusia kalau ada mungkin dari suratul Fatihah ini kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Menuntut ilmu sehingga dapat mudah untuk memahami, melaksanakan dan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh guru kita bersama. Pada hadisnya waktu yang salihah ila hadratil Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk selanjutnya waktu pembersihan pada berita bersama Al-Quran pembersihan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlin minal ahwali muqtaqimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah ya Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah ya Rabbi bil Mustafa lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wa min khusus yang kami hormati Ketua DKM Mushola Asy-Syariah Bapak Eko Novianto beserta keluarga dan pengurus yang lainnya. Yang kami hormati pula Seksi Uhudiyah Bapak Redi, Bapak Winarto, Bapak Zainal dan juga bapak-bapak yang lainnya. Sohibul Wilayah Bapak Ketua RW 29, Bapak Odik Solikin, dan juga kepada para Ketua RT se-RT 29, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna bakti, dan juga para sesepuh ini sepuh. Bapak alhamdulillah hadir pada hari ini. RT hormat Bapak Bahtiar, Bapak Ustadz Dang, dan juga Bapak Dasuki, dan juga bapak-bapak yang lainnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama dan utama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya, taufik hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama dapat meluangkan waktu dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya ialah kita dapat menunaikan sholat subuh berjamaah, ditambah dengan bertasbih, bertahmid dan bertakbir, dilanjutkan duduk sejenak bermuajahah bersilaturahim, diteruskan dengan ta'limul Quran wa maharijul urud, dan juga ala kadar makna atau artinya. Kesemuanya ini mudah-mudahan Allah hitung, Allah catat sebagai amal ibadah kebaikan kita, dengan harapan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Bapak hadirin jamaah sekalian, sholawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak mendapatkan syafaatul ujma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jamaah sekalian, tanpa terasa bahwa dengan hitungan hari lagi akan tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan hari dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa risalah yang memperbaiki akhlak umat manusia agar lebih baik lagi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya apa ada yang pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kita semua ialah uswatun hasanah, contoh atau suri toladan yang baik. Selamat datang Haji Wewenang. Bapak Ibu, Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa sebelum kaji kita awali, kita tidak henti-hentinya kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Dengan barokahnya, mujizatnya, karomahnya suratul Fatihah ini,
Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur kepada kita semuanya, baik yang hadir maupun yang belum sempat hadir, dan juga jamaah kita banyak yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan Allah senantiasa angkat penyakitnya, kembalikan kesehatannya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan keluarga kita yang sakinah mawaddah warahmah. Selamat datang Pak Menteri. Yang salah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dan badan sehat walafiat. Allah berkahkan rezeki kita. Allah jadikan keluarga kita putra putri soleh dan soleha. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barokah. Allah segera berangkatkan kita ke tanah suci Makkah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji maupun umrah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil walidayna amin. Kita doakan kembali saudara kita sangat famili Handai Tolan yang saat ini kurang sehat, wabil khusus istri dari Bapak Sugeng dan Bapak Sumarno, Bapak Dadang, dan juga Bapak Camat yang dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan dengan barokahnya surat Al-Fatihah ini Allah berikan kemujizatannya, Allah angkat kesehatan penyakitnya, kembalikan kesehatannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil walidayna amin. Dengan ikhlas kita membaca surat Al-Fatihah wabil khusus sebagaimana kita ketahui bahwa awal November kita akan mengadakan perayaan Maulid. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kelancaran, dan juga mudah-mudahan para donaturnya yang lainnya pada menyusul demi terlaksananya peringatan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ucapkan selamat kepada Bapak Eko Novianto yang telah terpilih kembali sebagai Ketua DKM Mushola Syariah periode 2003-2026. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan panjang umur dan sehat walafiat. Mudah-mudahan istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan para jamaah kita yang hadir tentunya tiada artinya seorang DKM kalau tanpa dukungan dari jamaah dan anggota-anggota yang lainnya. Mudah-mudahan jamaahnya, pengurus yang lainnya kita solid, saling dukung-mendukung sehingga mushola Asy-Syariah ini lebih syiar lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa li walidayna amin. Bapak hadirin jamaah sekalian, marilah kita kaji kembali. Juznya masih juz 17, suratnya masih surat Al-Hajj. Halaman di sini halaman 270, 271. Ayatnya kita coba ayat 60 ya. Ayat 60 atau 59. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allah yulijul laila
yulijul laila fin nahari wa yulijun nahar wa yulijun nahara fil laili wa Allah sami'un basir. Zalika bukan zalika, ini dal zal ya. Kalau pakai zalika berarti hurufnya roba menjadi za. Kalau ini zalika dilipat sedikit lidah kita. Zalika bi annallaha, yang demikianlah atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yulijul laila fin nahar, yang memasukkan malam ke dalam siang, atau yang menggantikan malam dengan siang, atau wan nahara fil lail, atau memasukkan siang ke dalam malam ya. Seperti ayat yang lain yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan khalqis samawati wal ardh, langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan mengganti atau pergantiannya antara malam dan siang, la ayatil liulil albab, itulah tanda-tanda bagi orang yang beriman atau orang yang berakal, yang yakin dan percaya atas adanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilail wa Allah sami'un basir. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sami'un, maha mendengar, basirun melihat. Sami'un basir, di sana ada dhomatain, ketemu ba berarti bacaan iklam. Sami'un basir, jangan sami'un basir, seolah-olah kayak ada mim di depannya sehingga bacanya Sami'un basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Seperti pada saat ini Allah melihat kita sedang duduk di taman surganya Allah, yaitu majlis ta'lim ya. Orang belajar itu dia hukumnya fardhu wajib bagi orang muslim ya. Sebagaimana hadis yang diterangkan oleh sahabat Al-Anas, yang dimana fiilnya fiil amar, utlubul ilma walau bisin. Kata Nabi, carilah ilmu walaupun ilmu itu adanya di negeri Cina. Sekarang nggak usah ke Cina ya, ilmu apa saja di Indonesia sudah banyak. Fa inna talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Maka sesungguhnya mencari ilmu itu hukumnya fardhah, wajib bagi kaum muslimin laki-laki dan perempuan. Wa innal malaikata dha'u li ajnihatiha li talibil ilmi ridon mayatlub. Sesungguhnya ketika kita niat hendak mendatangi tempat majelis taklim, malaikat datang mengepakkan sayapnya, mengantarkan kita sampai tempat majelis taklim. Ridon lima ridon, malaikat itu ikhlas ridho
mengawal bagi orang yang mau mencari ilmu. Luar biasa, kita dikawal oleh malaikat yang sudah tentu, malaikat raqib dan malaikat atid di kanan kiri kita yang mencatat amal perbuatan kita. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyul kabir. Zalika, dan yang demikian bi annallah, Allah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala huwal haq, dialah yang benar, yang wajib kita sembah, yang wajib kita mohon perlindungan, yang wajib kita mohon pertolongan kepadanya. Wa anna ma yad'una min dunihi, dan sesungguhnya orang yang menyeru kepada selain dia, selain Allah, dalam arti yang mengajak menyembah kepada selain Allah, wa huwal batil, itulah kebatilan atau keburukan. Wa anna Allah huwal aliyul kabir, sesungguhnya Allah itu maha besar, maha tinggi, maha besar. Allah itu maha segalanya, yang kita sebagai hambanya yang wajib kita beribadah atau menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah illallah latifun khabir. Mukhdarratan itu ada taknya tamarbuta, apabila kita tidak dilanjutkan mukhdarrah, jadi taknya seolah-olah beralih jadi ha, karena ini bahan berfungsi sebagai tamarbuta, sebagai hak juga. Innallaha latifun khabir, ada domatain ketemu kho, yana bacaan hukum tajwidnya ialah idhar. Kalau tadi iklab ada tanwin ketemu ba, ya tadi iklab, sekarang tanwin ketemu kho ialah bacaan menurut hukum tajwidnya ialah idhar. Yang jelas fadhil lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini summal ghaini summal kha'i. Huruf idhar itu terkumpul kepada yang tadi dibaca dalam nazam. Di antaranya ada ain, ada ha, ada ho, ada hamzah. Yang artinya alam taro annallaha, tidaklah kalian memperhatikan atau tidaklah kalian mengetahui bahwa annallaha, sesungguhnya Allah anzala minas sama'i ma'an, Allah yang menurunkan dari langit. Apa yang diturunkan? Ma'an, ialah air hujan. Makanya dalam ilmu kalamnya minas sama harus ada khobarnya, ialah khobarnya ma'an, ialah yang diturunkan dari langit oleh Allah ialah air
air hujan ya. Makanya kita kalau berdoa juga wa adhilnal jannata ma'al abror, jangan wa adhilna ma'al abror doang, itu belum kalam ya, belum kalam. Wa adhilna ma'anya kemana ini, bersama wa adhilnanya dimasukkan kemana, ma'al abror bersama orang-orang ibadah. Jadi harus kalam, harus sempurna. Wa adkhilnal jannah, dan masukkanlah aku ke dalam sorga ma'al abror beserta orang-orang ahli ibadah. Makanya kalau berdoa minimal kita harus tahu artinya ya. Ini dilipat baik wa adhilna ma'al abror, masuknya kemana itu ya. Makanya kalau pakai ilmu kalam harusnya ada khobarnya, ada mubtada, ada khobarnya. Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wada'i, harus kalam, harus sempurna. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan dari langit apa yang diturunkan, ma'an ialah air hujan, fatusbihul arda muhdarratan, maka ketika air diturunkan dari langit oleh Allah ke bumi, sehingga buminya menjadi hijau royo-royo karena banyak tumbuh-tumbuhan. Ada pohon mangga, pohon rambutan, pohon macam-macam. Asbabnya Allah turunkan air hujan dari langit sehingga tanahnya menjadi subur ya. Terang berapa bulan ini rupanya udah debu kemana-mana ya. Tapi Allah senantiasa tentunya apapun yang diberikan oleh Allah ada manfaatnya ya. Kita selalu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illallah latifun khabir, sesungguhnya Allah maha lembut atau maha halus dan juga maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Apapun, sebesar apapun yang kita lakukan, baik maupun buruk, itu akan diperlihatkan kepada kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Apapun yang kita amal, kita perbuatkan, baik sebesar biji sawi, biji zarah, akan diperlihatkan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Lahu ma fis sama, dan apapun yang ada di langit, wa ma fil ardi, apapun yang ada di bumi, itu milik Allah ya. Apapun yang diberikan kepada kita pun juga milik Allah, termasuk kesehatan, termasuk umur, termasuk rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana titipan itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Coba kalau kita nitip barang sama orang ya, tadinya bagus, begitu mau diambil rusak, marah nggak kita kira-kira? Marah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan kepada kita umur kita, kesehatan kita, harta kita. Harus tahu dikemanakan umur kita ya. Semasa 100 tahun itu buat apa umur kita? Ditanya besok ya.
Harta kita juga ditanya dapatnya dari mana, terus dibelanjakannya kemana. Oleh karenanya di sana ada aturan, ada yang harus kita sadari bahwa harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita ada sebahagian milik orang lain. Dalam arti kalau belum cukup satu nisab ialah ada yang namanya infak dan sodako. Kalau zakat nanti dikeluarkannya 1 tahun sekali, dihitung nih sisa dari kebutuhan kita yang sehari-hari, dari yang macam-macam, dihitung-hitung kok ada nilainya sama saja dengan nilai emas 84 gram atau 100 gram. Itu wajib dikeluarkan 2,5%. Itu wajib, hukumnya itu yang namanya zakat. Zakat itu artinya pembersih, ya, pembersih harta kita. Setiap tahun kita bersihkan. Bagaimana Pak? Kan kita sudah sodako setiap hari. Apabila kita punya harta masih harus dizakatin apa enggak? Harus zakat. Kan hitungannya satu nisab, ya, yang tiap hari kita yang namanya infak dan sodako. Apabila kita punya harta, punya gaji, punya rezeki, ya, tahu-tahu ada harta karun dari langit gabluk 1 karung, ya, ada kira-kira, ya. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan. Wa inna Allah lahuwal ghaniyul hamid. Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah lahuwa. Ini suka ada yang nanya, Allah itu kan artinya tidak, Pak. Akan tetapi di sini lamnya lam taukid, yang kepastian bahwa Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Seperti dalam ayat lain, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju', ya. Kadang-kadang Anda yang baru ngerti bahasa Arab, lah itu kan artinya tidak, Pak. Akan tetapi kok di situ artinya akan diuji, karena lamnya lam taukid, lam kepastian, lam yang memastikan bahwa kita semuanya yang hidup di alam dunia tentunya akan diuji oleh Allah. Salah satu di antaranya minal khauf, dari rasa ketakutan, wal ju', dan dari rasa lapar, wal khauf wal ju', wa naqsi minal amwal, dan takut dikurangi harta kita. Coba deh. Akan tetapi rahasianya supaya harta kita bertambah, tentunya mestinya harus sering-sering kita bersedekah, infak dan sodako. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasalin hambata sab'a sanabil. Jadi apabila kita menginfakkan sebahagian rezekinya, bagaikan kita menanam 1 gabah padi yang akan dilipat gandakan menjadi sab'atu wa'is, jadi menjadi 700 kali lipat, ya. Jangan takut, jangan khawatir, jangan takut kita rugi. Kok udah titit 1 ayat lagi, ya. Alam tara Allah sahara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil
fakhri bi amri wa yumsikus samaa taqa 'alal ardi illa bi idnih innallaha bin nasi lara'ufur rahim. Alam taro annallaha, apakah kalian tidak memperhatikan annallaha, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sahara lakum ma fil ardi, memperjalankan kalian di atas bumi, di atas bumi, malakum fil ardi wal fulki, dan Allah menjalankan atau ada kapal yang berlayar di lautan, fil bahri bi amrihi, atas perintah Allah atau atas kehendak Allah. Apapun kalau Allah tidak menghendaki, baik kapal laut maupun kapal terbang, tentunya tidak akan bisa jalan, ya. Makanya selalu kita harus bertawakal kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, setiap kita hendak keluar rumah, mau kemana-mana, jangan lupa berserah diri kepada Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Allah nawaitu talabul ma'isah li ajli ibadatillah. Setelah tawakal kepada Allah, kita niat nawaitu talabul ma'isah, niat saya mencari ma'isah, kehidupan. Ma'isah itu bisa juga duit, harta. Tujuannya apa? Li ajli ibadatillah. Tujuannya untuk bekal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yumsikus sama, dan Allah subhanahu wa ta'ala menahan apa yang ditahan, ialah barang-barang yang ada di langit, antaqa'a alal ardi, supaya tidak jatuh ke bumi, illa biiznihi, kecuali atau atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sih barang yang ada di langit? Di antaranya ada bulan, matahari, ada bintang, ada meteor, dan macam-macam. Coba kalau nanti tatkala datangnya hari kiamat, akan ambruk semuanya, langit dan bumi akan digulung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita nanti wallahu a'lam bishawab akan diganti dengan apa yang namanya bumi yang berbentuk lain. Dan kita pun nanti di akhirat ketika ada di dalam neraka, badan kita diganti, yang mana tidak seperti saat di dunia, mungkin bentuk yang berbeda, yang dihancurkan kembali lagi, dihancurkan kembali lagi, insya Allah. Yang pada duduk pada saat ini di majlis taklim akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang akan disediakan bermacam-macam kenikmatan, ada buah-buah apa yang kita inginkan sudah ada. Menurut riwayat, nggak kayak pohon di dunia, akarnya di bawah, akan tetapi nanti ketika kita di akhirat di surga, justru buahnya yang ada di bawah, supaya kita nggak usah repot-repot naik ke atasnya, tinggal petik doang. Pengen anggur udah ada anggur, ya, pengen jeruk ada jeruk, rasanya pun juga beda, ya. Sampai daging pun, daging burung pun disiapkan buat kita, ya, yang diterangkan di surat Al-Waqiah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur,
Innallaha bin nasi laraufur rahim. Dan sesungguhnya Allah memberikan kasih sayang kepada siapa? An-nas, kepada manusia. Kita ini yang namanya makhluk yang bernama manusia selalu diberi kasih sayang oleh Allah, tinggal kitanya mempergunakannya bisa atau tidak. Ayat yang berikutnya nanti akan menerangkan manusia diberikan kenikmatan oleh Allah, akan tetapi kebanyakan ingkar atau kufur. Waktu jualah yang memisahkan kita. Mohon maaf bila waktunya tersita agak lama, dan mohon maaf barangkali di sana sini terdapat kehilapan dan kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah, kejelekan keburukan milik saya pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf bila ada di sana sini terdapat kehilapan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.